Saya akan menjelaskan tentang latar belakang suku etnis Karo. Jadi orang Karo itu menempati kawasan dataran tinggi Karo seperti daerah Pancur Batu, Brastagi, Karanjahe, Tiga Lingga, Merek, Tiga Panah, Tiga Binaga, sampai perbatasan Kuta Cane dan sekitarnya. Selain itu, mereka juga tersebar di daerah Hongkad, Deli Serdang, Sedang Berdagai, Binjai, Hamparan Perak, dan lainnya. Mereka yang bermukim di pegunungan lazim disebut Karo Gunung, dan mereka yang bermukim di Deli Serdang disebut Karo Jahe. Sedangkan yang bermukim di Langkat dan Binjai sering disebut Karo Langkat. Sistem kekerabatan adalah rakut citelu yang artinya kelengkapan dari 3 unsur, yakni kaling bubu atau pemberi gadis, sempuyak atau golongan laki-laki seperti marga, dan anak beru, pengambil atau penerima gadis. Terdapat 5 marga utama di Karo yang dikenal dengan istilah marga silima, yaitu Karo-Karo, Ginting, Sembiring, Parigan, dan Perangin. Masing-masing marga utama tersebut mempunyai submarga. Baik, di samping saya ini terdapat rumah adat Karo yang biasa disebut jabu. Jabu didirikan di atas binangun atau tiang yang disusun dengan teknik tusuk. Tiang-tiang tersebut didirikan di atas palas atau umpak. Pada badan rumah terdapat ture atau beranda yang dilengkapi dengan tangga naik. Derpi atau dinding dihiasi ornamen tradisional yang disebut gergah. Demikian pula dengan atapnya yang terbuat dari ijuk. Hiasan atap dapat dijumpai pada ayo-ayo atau bidang berbentuk segitiga dari anyaman bambu. Pada rumah-rumah bangsawan, atap dilengkapi pula dengan tersek atau menara atap dan pilu-pilu pada bagian puncaknya. Seperti yang kita lihat di belakang, berikut adalah miniatur Sopo Gunung atau tempat mengangkat jenazah dalam upacara kematian Karo. Jenazah yang dapat diangkat dengan Sopo Gunung adalah orang yang mati dalam keadaan cawir metua atau meninggal dalam kondisi seluruh anaknya telah menikah dan mengkaruniakan cucu. Menjua-jua kita Kerina. Foto ini menggambarkan suasana Kuta atau Desa Kabanjahe pada tahun 1931. Mereka semua berada di depan Geriten. Buat teman-teman yang nggak tahu Geriten itu apa, Geriten adalah bangunan yang dipakai untuk menyimpan tulang belulang Sibaya atau raja yang telah meninggal dunia. This is the scenery of our Kuta village in Kabanjahe in 1931. They are in front of the Geriten, the building that keeps the bones of the deceased Sibaya King. Di samping kami terdapat kain tradisional Karo, yaitu Uwis Julu Jungkit, tenun dari Karo yang dipergunakan oleh para lansia sebagai cabin atau selimut, serta untuk seserahan dari anak beru kepada pihak Kalimbubu ketika orang tua yang sudah berusia lanjut meninggal dunia. Lalu ada Uwis Bekabulu, tenun dari Karo yang dikenakan oleh para pria dalam upacara adat. Dipergunakan sebagai bulang-bulang atau penutup kepala, serta sebagai tanda-tanda atau cengkok-cengkok, yaitu kain yang dipakaikan di bahu laki-laki. Beberapa desa warsa terakhir, uwis ini juga diletakkan di atas tudung teger yang dikenakan perempuan Karo sebagai pengganti uwis jujung-jujungen. Selanjutnya ada uwis junjung-jungen. Uwis junjung-jungen ini tenunan dari Karo yang dahulu dipergunakan sebagai penutup kepala pengantin atau istri pemilik rumah dalam acara masuk rumah baru. Di samping kami ini ada sebuah ornamen adat Karo. Ornamen ini adalah gerga. Gerga merupakan salah satu ornamen yang terdapat pada rumah adat Karo. Gerga tulang paku biasanya ditempatkan di bagian depan rumah adat Karo, termasuk dapur-dapurnya. Gerga Binduna Togok merupakan salah satu motif pada rumah adat Karo yang berbentuk garis bersilang dan saling mengkait. Motif ini melambangkan kekuatan, kesatuan, dan keutuhan.
Tari Gundala-Gundala. Tarian ini berasal dari suku Karo, yang mana para pemain terdiri dari 5 orang setiap masing-masing. Yang mana terdiri dari yang pertama raja atau panglima yang mengenakan jubah warna merah, yang kedua kemberahen atau permaisuri yang mengenakan jubah warna putih, yang ketiga anak diberu atau putri raja mengenakan jubah warna putih, yang keempat kela atau menantu laki-laki yang mengenakan jubah warna merah, yang kelima manuk si gurda-gurdi atau burung enggang. Tarian ini menceritakan manuk si gurda-gurdi yang mengamuk karena sehelai bulunya lepas saat sedang bermain dengan putri raja. Dengan dibantu menantunya, akhirnya raja dapat mengalahkan burung ini. Di Karo terdapat padung, sejenis anting yang biasa dipakai para wanita bangsawan Karo. Perhiasan ini terbuat dari perak dan sangat berat, oleh karena itu agar tidak terlalu membebani telinga, padung dijepitkan pada kain tudung. Lalu ada gelang yang terbuat dari perak, dipakai oleh wanita Karo. Lalu ada cincin tapak Raja Sulaiman yang terbuat dari perak yang disepuk emas, dipakai oleh wanita Karo. Terus ada kalung atau necklace, yaitu kalung dari perak yang dipakai oleh etnik Karo. Selanjutnya ada cimata, yaitu kalung dari perak yang disepuk emas. Biasanya diberikan sebagai upah atau hadiah kepada anak perempuan Karo yang baru melaksanakan upacara fikir gigi, agar si anak tidak menangis karena kesakitan. Nah guys, suku Karo sendiri memiliki berbagai alat musik tradisional, baik itu alat musik tiup, petik, maupun digesek, yang bisa dimainkan secara tunggal maupun bersamaan. Contohnya adalah keteng-keteng, yang dimainkan dengan cara dipukul. Dahulu, keteng-keteng ini sering digunakan sebagai media dalam upacara air pangir kulau, atau upacara mandi yang biasanya dilakukan di danau atau sungai dengan tujuan seperti mengobati penyakit tertentu atau dari pengaruh sihir dan hal-hal gaib lainnya. So guys, this musical instrument plays an important role in creating a rich and dynamic atmosphere. In line with the other instrument in the Gendang Lima Sandalan Ensemble, providing a unique and authentic musical color to Karo traditional and cultural performance. Kemudian ada gung, yaitu alat musik pukul dari Karo yang terbuat dari perunggu. Pemainnya disebut Simalungun. Alat musik ini merupakan bagian dari ensemble Gendang Lima Sandalangin bersamaan dengan Pangana, Gendang Singanaki dan Silindungi, serta Sarune. Ensemble tersebut biasanya dimainkan dalam upacara. Selanjutnya ada sumpit penaturan, wadah beras atau padi yang terbuat dari pandan yang digunakan oleh etnik Karo. Terus ada sumpit atau peraken, wadah beras dan nasi yang terbuat dari pandan. Teman semua, saya di sini akan menceritakan tentang centeng Karo. Centeng Karo adalah istilah yang digunakan dalam budaya Karo, salah satunya suku di Sumatera Utara, Indonesia, yang merujuk pada suatu organisasi atau individu yang memiliki peran sebagai pelindung, pengawas, dan penjaga keamanan dalam masyarakat tradisional. Peran ini biasanya diemban oleh seorang yang memiliki otoritas atau kekuatan fisik untuk menjaga ketertiban, melindungi wilayah, dan mengamankan kegiatan tertentu seperti pasar atau acara adat. Secara tradisional, fungsi centeng Karo berkaitan dengan menjaga keamanan dan ketertiban di komunitas Karo, terutama di masa ketika hukum formal belum banyak diterapkan atau di wilayah yang jauh dari pengawasan pemerintah. Dalam konteks modern, fungsi centeng Karo seringkali dipahami sebagai menjaga keamanan, namun kadang-kadang juga bisa memiliki konotasi negatif bila terkait dengan kelompok prenanisme. Namun, penting untuk membedakan antara centeng dalam pengertian tradisional sebagai pelindung dan pengertian modern yang kadang-kadang disalahartikan sebagai bagian dari aktivitas kriminal atau premanisme di wilayah tertentu.